Bapak Ibu semua. Saya sapa kembali ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Oke. Sore. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di acara sosialisasi program pendampingan usaha bagi wirausaha FNB. Karena pada hari ini kita akan menyampaikan sosialisasi terkait pendampingan usaha bagi wirausaha FNB yang diselenggarakan oleh Smesco. Seperti itu. Sebelumnya Bapak Ibu di sini apakah sudah mendaftar terlebih dahulu di Smesco di websitenya atau belum? Belum. Oh, belum ya. Oke, baik-baik. Ya, jadi hari ini akan disampaikan dua materi. Yang pertama terkait pembahasan mengenai program ini, kemudian ada Food Business Roadmap dari Pak Agung Nugroho, seperti itu. Oke. Baik. Nanti cara ikut Smesco yang di webnya itu dikasih tahu nggak ya, Mbak? Iya. Kami akan nanti simulasikan ya, Ibu. Simulasikan, jadi bisa dipraktekkan langsung untuk pendaftarannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, oke. Kita langsung ke materi pertama aja, Ibu ya, Bapak. Oke. Halo, selamat sore, Pak Boni. Halo, selamat siang menjelang sore dari Yogyakarta. Nan panas di sini. Jakarta bagaimana? Panas, teman-teman? Kondisinya? Oke, jangan patah semangat ya. Walaupun panas-panas gini, tetap usaha. Namanya juga kerja, usaha ya. Apapun resikonya harus kita jalanin. Anyway, Priska, apakah ada pihak dari Smesco yang akan membuka atau bisa kita langsung mulai? Masih mute, Priska? Oke, ya bisa langsung kita mulai aja, Pak. Baik, oke. Kalau gitu kita langsung mulai ya. Mungkin bisa disiapkan materinya, Priska, untuk share screen. Gitu. Baik, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore teman-teman sekalian. Pelaku F&B, makanan dan minuman ya tentunya ya di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pada acara sosialisasi pendampingan usaha bagi wirausaha F&B dari Smesco Indonesia. Oke, ini pertemuan sosialisasi yang kedua. Sebenarnya kita sudah melakukan proses open call saat ini, dan kita harapkan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat ikut sosialisasi pertama bisa mendapat informasi yang sama dan bisa langsung mendaftar bila memang membutuhkan program ini. Baik, izinkan saya kurang lebih 15-20 menit ke depan untuk sedikit menjelaskan garis besar dari program yang dinamakan pendampingan usaha bagi wirausaha F&B dari Smesco dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Apa sih program ini? Ini adalah program pembekalan. Recording in progress. Pembekalan UMKM makanan dan minuman untuk akses pengetahuan bisnis terlebih dahulu ya, tentunya di bidang F&B, makanan dan minuman, serta peluang pengembangan yang berkelanjutan. Next, Priska. Nah, oke, sorry, kayaknya materinya agak sedikit salah. Saya share screen punya saya aja, Priska. Oke ya, saya izin share screen punya saya. Agak sedikit berbeda, nggak apa-apa saya pakai ini. Oke. Semoga sudah terlihat ya. Baik. Oke. Nah, apa sih pendampingan usaha bagi wirausaha F&B ini? Adalah rangkaian program mentoring, konsultasi, networking yang tujuannya peserta mempunyai yang merupakan pelaku UMKM makanan dan minuman dapat menghasilkan produk dan menjaga kelangsungan usaha. Dapat menghasilkan produk yang tentunya nih harus sesuai dengan target pasar. Ini penting sekali. Kadang kami melihat yang di lapangan, teman-teman bisa bikin produk yang bagus ya, memang bagus, enak, tapi kok penjualannya sepi, kok penjualannya biasa aja, kok dari dulu naik, kok sekarang turun. Nah, kita ingin memberikan fundamental ilmunya, knowledge-nya, agar produk Bapak Ibu ini bisa benar-benar sesuai dengan target pasar yang dituju. Supaya apa? Supaya usahanya berkesinambungan. Ada nilai ekonomi yang didapat dan berkelanjutan. Ya, untuk memenuhi tadi kebutuhan konsumen dan memberikan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Apa saja sih yang didapat? Mentoring, tadi sudah dijelaskan, konsultasi, dan tentunya networking. Benefit, pengetahuan,
ilmu fundamental bisnis, kita nggak ngomong ilmu lanjutan, kita ngomong ilmu fundamental terlebih dahulu. Sambil Bapak Ibu mengkoreksi kira-kira yang sudah dijalankan ini memang sudah sesuai apa belum. Kalau belum, berarti masih bisa diimprove di situ. Jadi fundamental paling penting, dasar dasar ilmu untuk menjalankan. Kemudian akses mentoring otomatis dari Ultra kita sudah coba untuk akan memberikan mentoring ini selama program berlangsung. Network sesama pelaku bisnis juga dengan ekosistem yang sudah dibentuk oleh Smesco, juga kesempatan baru dalam mengembangkan bisnis nantinya. Agendanya gimana? Sekarang kita lagi masuk di proses pendaftaran dan seleksi untuk ke 50 UMKM saja. Mohon maaf karena keterbatasan dari mungkin budgeting atau memang keterbatasan dari program ini, kita baru bisa menerima 50 yang kita kurasi terlebih dahulu. Saat ini sudah masuk sekitar 2.450 pendaftar, dan kita akan tutup pendaftarannya di tanggal 3 Oktober di sini. Sorry, 3 Oktober atau 6 Oktober, nanti tolong dikoreksi ya, Priska sama Harin. Nah, kemudian setelah pendaftaran, kita akan melakukan kurasi kita akan mencari 50 UMKM, untuk kita masuk ke dalam kelas pre-mentoring terlebih dahulu. Jadi 50 dari 2.000 sekian, kita akan ambil 50 itu nanti kita ada kelas utamanya dulu, pre-mentoring, jadi belum mentoring, tapi sudah ada kelas yang akan kita lakukan pada tanggal 25 sama 26, dibagi dua ya, 2 batch, 25 pada tanggal 25 dan 26 Oktober secara online. Nah, setelah dari kelas pre-mentoring, tentunya nanti ada tugas, ada semacam assignment agar kita bisa mengerucutkan lagi 20 dan 30. Jadi yang 20 kita harapkan untuk bisa melakukan kelasnya secara offline di Jakarta, di Smesco, dan 30-nya masih tetap bisa dapat tapi secara online di tanggal 10 sampai 12 November. Habis itu setelah mentoring selama 3 hari itu masih ada lagi sesi one-on-one konsultasi untuk 20 peserta yang terpilih, dan 2 kali sesi kelas webinar untuk 50 secara keseluruhan tadi ya. Nah, tujuannya apa sih? Hasil akhirnya itu apa? Supaya teman-teman tadi yang saat ini bisnisnya misalnya kondisinya A, produknya A, setelah melewati proses kita itu menjadi A+ atau A++, ibaratnya seperti itu. Jadi supaya nanti ada perubahan dari bisnis model yang sekarang, apakah memang harus berubah, apakah perlu dilanjutkan untuk di scaling up, itu bisa terjadi tergantung dari analisa yang kita lakukan pada saat mentoring dan sesi konsultasi one-on-one nanti. Smesco juga memberikan kesempatan untuk showcasing produknya untuk 20 peserta yang terpilih tadi dari tanggal 30 November sampai 3 Desember. Jadi barangnya dipamerkan di Smesco di situ. Oke, next. Materinya apa saja sih? Dalam kurang lebih ya, ini hanya garis besarnya saja. Kita akan berikan food forecast, jadi orientasi dan tren makanan di masa depan, itu akan kita sampaikan. Proyeksinya seperti apa, yang akan menjadi hits di masa depan seperti apa, bisnis model seperti apa, perubahan-perubahan apa yang men-trigger perubahan-perubahan market atau pasar, itu akan kita sampaikan di Food Forecast 2022. Kemudian kita akan lakukan design thinking, bagaimana kita merubah fundamental thinking, teman-teman, bukan desain packaging ya, tapi lebih ke conceptual thinking, teman-teman sebagai pelaku usaha dengan menemukan atau membuat sebuah produk baru dan juga merangkai idenya terlebih dahulu agar sesuai dengan pasar. Tentunya kita ada value proposition, kita olah lagi produknya supaya value yang ditawarkan itu benar-benar sesuai dengan pasar, kita baru masuk ke bisnis model canvas. Bisnis model canvas berarti bisnis modelnya harus balance antara operasional dengan value creation. Itu hanya garis besarnya. Masih ada juga subjek-subjek yang lain yang akan dibawakan oleh kami, saya dan Pak Agung dari Ultra Indonesia. Oke. Nah, syaratnya apa? Sangat-sangat simpel. Kita tidak mempersulit teman-teman. Jadi warga Indonesia harus itu sudah mandatori ya, punya KTP. Melengkapi data pendaftaran dan mengunggah profil bisnis. Jadi data pendaftarannya itu ada indikatornya berapa persen, kalau bisa 100%, dan jangan lupa profil bisnisnya diunggah, di-upload di situ. Nah, nanti akan
tunjukkan simulasi bagaimana cara mengisinya, apa saja yang harus diperhatikan, kapan harus mengisi, nanti akan dipresentasikan oleh Priska sama Arin, habis saya ya. Kemudian tadi, seperti yang sudah dijelaskan, 20 bisnis terpilih wajib mengikuti rangkaian kegiatan mentoring di Jakarta selama 3 hari, harus punya bisnis makanan, ya otomatis ya, makanan dan minuman, 50 tadi terpilih mengikuti program kelas pre-mentoring, udah pasti, dan usianya 20-45 tahun. Pak, apakah harus punya PT, CV? Tidak harus. Pak, harus punya NIP? Tidak harus. Pak, rugi boleh? Boleh. Maksudnya belum untung, bukan rugi. Belum untung boleh? Boleh. Pak, baru 3 bulan usahanya boleh ikut? Boleh. Jadi tidak ada batasan-batasan yang yang mengikat atau mempersulit teman-teman untuk masuk ke sini. Cuman karena keterbatasan seats ya, tadi hanya 50 yang bisa kita akomodir, makanya kita butuh data yang lebih baik agar kita bisa menganalisa. Nah, tentunya kita berharap dari angkatan pertama ini kita bisa mengevaluasi agar program kita ini bisa berkelanjutan di tahun depan. Tentunya kita berharap dari output yang kita berikan di angkatan pertama ini bisa menjadi evaluasi teman-teman bersama. Itu teman-teman, kurang lebih syarat-syaratnya sangat simpel, dan jangan lupa segera daftar di smescofoodcamp.id tanggal 3 sampai 6 Oktober. Tadi benar kan? Ada koreksi. Batas terakhir tanggal 6 berarti minggu depan. Kalau nggak salah itu di hari tanggal berapa ya? 3, 4, 5. Tanggal hari Rabu kalau nggak salah di sini. Rabu minggu depan masih ada waktu, masih bisa isi, segera isi, lengkapi 100%, tidak sulit untuk mengisi. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Arin dan Priska. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Terima kasih. Ya, wah sudah penjelasan ya, ini cukup lengkap nih dari Pak Bonit, teman-teman, terkait Smesco Food Camp ini. Jadi sejauh ini memang sudah banyak ya Pak ya pendaftarnya ya Pak ya untuk Food Camp Smesco ini. Jadi teman-teman apabila belum mendaftar bisa langsung ke Smesco Food Camp, smescofoodcamp.id. Baik, dibuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Sudah cukup jelas teman-teman semuanya? Jelas, Mbak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan. Priska, kayaknya ada Pak Brion yang mau bertanya, Priska. Terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Masuk Pak Sudarman atau Pak Brion ini Pak? Maaf. Brion, perkenalkan Brion K. Sudarman dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wow. Yang menjadi pertanyaan saya jadi agak minder ini karena saya baru memulai bisnis F&B ini setelah sudah kena COVID, kena pandemik ini. Jadi sedangkan saya ini dari generasi baby boomer. Apakah ada pengecualian untuk baby boomer? Apa hanya khusus untuk milenial dan Z saja? Terima kasih. Baik Pak Brion. Kami tidak menghalangi usia ya. Memang ada ketentuan secara umur tadi 20-45. Mungkin Pak, bisa yang mendaftar itu bisa anaknya atau adik, mungkin itu bisa. Tapi Bapak tetap bisa mengikuti kan, toh ada online-nya juga. Nanti kalau terkurasi kan bisa melalui online, bisa belajar terlebih dahulu, dan juga setahu kami nanti bisa kami share rekaman-rekamannya yang sudah berlaku, jadi bisa dipelajari di YouTube juga di situ Pak Brion. Jadi nggak apa-apa, daftar aja terlebih dahulu Pak. Nanti tetap akan melalui proses kurasi. Semangatnya sama, walaupun baru mulai, no problem. Memang kita mau ngajarin dari awal terlebih dahulu. Itu ya Pak Brion ya, semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih Pak Boni, semangatnya. Jadi bisa diwakilkan ya Bapak ya, tidak mengingat umurnya seperti itu apabila di atas 45 tahun. Oke, berikutnya ada Kak Ita Oktari.
Oktarina? Baik, yang jadi pertimbangan untuk kurasi itu sendiri yang bisa masuk 50 besar itu ada nggak kisi-kisinya atau hal-hal yang diutamakan lah yang untuk bisa terpilih jadi 50 besar itu apa sih Pak gitu kalau boleh tahu? Ya, boleh. Baik, mungkin akan kami jelaskan secara garis besar ya Bu. Kita nggak mungkin, mohon maaf, belum bisa sharing terlalu detail juga. Tapi yang kita lihat dari, kalau teman-teman mengupload data profil bisnis, di mana tadi ada pertanyaan juga, profil bisnisnya ada sampelnya nggak? Ada. Nanti ada contohnya, ketika mendaftar pun sudah kita masukkan, tinggal di-download aja. Jadi kita butuh kejelasan, ini usahanya tentang apa sih, produknya tentang apa, jalannya berapa lama. Nah, nanti dari tim Smesco itu akan menganalisa dari produknya, dari perjalanannya, itu seperti apa. Jadi kita akan mengabaikan misalnya omset gitu ya, atau kelengkapan legalitas gitu. Itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang kita lihat dari potensi produknya dulu nih. Potensi produknya bisa bagus nggak, bisa gampang diterima nggak gitu. Kemudian dari sisi founder, perjalanannya seperti apa, apakah karakternya memang menguasai dari bisnis yang dijalankan. Jadi lebih ke general assessment ya Bu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang spesifik banget, visi misinya yang begini-begini atau yang hanya khusus di ingredient A, B, C, D, E, itu nggak ada. Jadi masih tetap secara general terlebih dahulu. Semoga membantu menjawab ya Ibu ya, Bu Ita. Terima kasih. Priska, mau langsung dicoba simulasinya? Silakan. Saya kembalikan ke Priska terlebih dahulu. Oke, baik Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen dari saya? Sudah, Pris? Sudah, Mbak. Jangan terlalu cepat ya, agak pelan-pelan dikit untuk jelas. Thank you. Oke, Pak. Jadi pertama Bapak Ibu semuanya untuk akses website ini itu bisa melalui smescofoodcamp.id. Jadi setelah nanti Bapak Ibu klik ke laman link tersebut akan ada laman seperti ini, di mana karena Bapak Ibu semua apabila belum mendaftar dan baru mau mendaftar itu bisa diklik daftar sekarang yang ada di warna oranye ini Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung klik daftar sekarang. Kemudian bisa diisikan namanya. Oke, saya. Oke, jadi bisa dilengkapi daftarnya di sini terlebih dahulu. Jadi mohon diingat ya Bapak Ibu untuk alamat email dan passwordnya ini akan terus digunakan dalam mengakses form di website ini. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu semua sudah keluar dari laman ini, nanti tidak harus mendaftar lagi, tapi klik masuk saja untuk menginputkan email dan passwordnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita langsung daftar. Nah, yang pertama di sini terdiri dari data pemilik. Data pemilik ini terdiri dari nama lengkap, nik, kemudian email, password, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, provinsinya, nah, ini kita sampai di unggah foto founder dan unggah foto KTP. Oke, di sini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk
file fotonya itu maksimal size 1,5 MB, kemudian formatnya PNG, JPG atau JPEG. Jadi bisa milih foto yang kualitasnya lebih rendah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap jelas dan clear. Untuk gambar yang ini saya contohkan. Oke, ini saya coba simulasi satu gambar. Unggah foto founder dan unggah foto KTP. Selanjutnya. Oke. Kemudian di bagian kedua itu ada data usaha. Nah, di sini bisa ditulis data usaha. Nah, NIB-nya ini tidak ada tanda bintang merah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak perlu untuk tidak wajib untuk diisi seperti itu. Kemudian bentuk usahanya juga bisa dipilih apakah sudah berbentuk PT, CV belum ada atau yang lainnya. Untuk kategori usaha Bapak Ibu ini ada dua macam, itu F&B manufaktur dan F&B service. Nah, untuk lengkapnya nanti akan dibahas di materi berikutnya sama Pak Agung. Ada penjelasannya. Oke, kita bisa lihat di tanda tanya ini. Kalau misalnya F&B manufaktur mengutamakan jangkauan area distribusi yang luas, sifat produknya lebih tahan lama, misalnya frozen food, kemudian makanan dan minuman dalam kemasan kering. Untuk F&B service ini lebih penyediaan jasa, mengutamakan penyediaan jasa seperti kafe, restoran, catering, dan sebagainya. Kemudian tanggal usaha berdiri, lokasi tempat usahanya. Nah, kemudian bisa melengkapi websitenya. Untuk apabila perusahaannya sudah ada website bisa dilengkapi di sini, namun apabila belum ada juga bisa dikosongkan ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada tanda bintang. Kita klik selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu data produk atau jasa. Untuk data produk, kemudian unggah logo merek produk jasanya. Nah, kemudian ada kategori bahannya, bisa dibaca ini ada plant based untuk produk yang menggunakan bahan dasar dari tumbuhan, nabati, atau tanpa unsur hewani, atau produk hewani, mix atau non-plant based. Mbak, nanya ya. Oke, silakan Ibu. Yang tadi yang maksudnya nabati terus unsur hewani, misalnya saya kayak teh itu saya pilih berarti yang nabati ya? Mohon maaf Ibu, produknya apa Bu? Kalau kayak teh gitu Mbak? Oke, iya betul, di nabati Bu. Di nabati ya? Bantu sedikit jawab aja. Kalau memang tidak ada unsur hewaninya, misalnya nih, Ibu hanya teh saja, teh kering ya, misalnya Ibu ya, untuk diseduh gitu kan, berarti kan itu murni hanya dari tumbuhan ya, nabati. Tapi kalau misalnya produknya Ibu itu minuman teh yang diolah gitu pakai susu, nah susunya adalah susu sapi, berarti dia adalah mix di situ. Semoga menjawab ya Bu ya, di situ. Jadi tergantung dari ingredientnya. Kalau memang ada ingredient yang berasal dari hewani, telur pun juga sebenarnya termasuk dari yang hewani, dia hitungannya mix di situ. Kenapa? Mungkin saya jelaskan juga kenapa kok ini kita butuh membedakan di sini antara nabati dengan tidak. Karena ini ada hubungannya dengan tren food trend secara global di 2022. Jadi kita ingin mulai memetakan juga, sekaligus memetakan teman-teman ini fokusnya ada di mana sih? Apakah sebenarnya secara makro UKM kita ini udah siap belum kalau sesuai dengan tren dunia nih? Trennya kan ke arah plant-based atau alternatif protein di situ. Kurang lebih seperti itu Ibu. Semoga membantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Boni. Oke, dilanjutkan lagi teman-teman ya. Kemudian untuk unggah foto produk. Jadi ini bisa diunggah foto produk terbaik dari produk Bapak Ibu semua melalui
melalui pertanyaan yang berikut ini, kemudian unggah dokumen profil usaha. Untuk maksimal size-nya yaitu 10 MB, kemudian format filenya PDF atau PPT. Untuk profil usaha ini, contohnya bisa di-download di sini. Nah, ini ada linknya, ada download contoh profil usaha, itu bisa di-download, dan Ibu Bapak bisa menyesuaikan untuk membuat profil usaha dari contoh tersebut. Oke. Nah, untuk profil usaha ini ada tanda bintang merah, itu tandanya berarti wajib ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian untuk unggah dokumen rencana bisnis, ini seperti bisnis plan yang terdiri dari strategi marketing, distribusi, harga jual, dan sebagainya, seperti itu. Itu bisa di-upload di sini, diunggah dokumen rencana bisnis. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada juga tidak masalah, tidak untuk rencana bisnis ini tidak wajib untuk di-input. Oke. Mbak, maaf mau tanya silakan. sedikit. Untuk alamat yang di sebelumnya itu alamat sesuai KTP atau alamat tempat usaha ya? Kalau misalnya, karena tempat saya berbeda gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat di kalau misalnya kita dilihat di sini memang ada dua Ibu input datanya. Pertama data pemilik sama data usaha. Untuk data pemilik itu alamat domisilinya Bapak Ibu, kemudian untuk data usaha tempat usahanya Bapak Ibu, seperti itu. Oh iya, baik. Lokasinya. Jadi ada dua. Nah, kemudian setelah selesai diinputkan Bapak Ibu semua, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita bisa lihat kelengkapan profil. Apabila kelengkapan profil yang tadi saya udah isi itu hanya 80%. Nah, Bapak Ibu semua diusahakan untuk bisa melengkapi profilnya sampai dengan 100%. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti apabila ada mengubah seperti foto produk dan sebagainya, alamat ataupun PowerPoint-nya itu bisa diubah, iya. Mau nanya, kalau upload foto produk gambar kolaps bisa nggak? Oke, bagaimana Pak Boni? Jadi memang ada beberapa usaha yang mungkin produknya itu banyak Bapak. Apakah boleh untuk uploadnya di collage? Iya, bisa 4. Ya, di gitu collage misalnya satu foto, satu frame itu ada 4 gambar gitu ya, betul. misalnya ya. Boleh aja sih, nggak ada masalah. Boleh, oke. Boleh Mbak. Makasih. Tanya lagi Mbak. Iya, silakan. Diulangi lagi Mbak, kita yang mau tadi download contohnya profil bisnis. Gimana tadi letaknya? Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya lanjutkan lagi yang dulu, yang tadi sebelumnya. Apabila ada data yang mau diubah, itu bisa klik edit fact sheet. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat data baru lagi, mendaftarkan diri lagi, tapi cukup bisa diedit aja untuk menambah, mengurangi atau mengubah data-data yang Bapak Ibu sudah masukkan di sini. Oke, saya kembali ke pertanyaan dari Ibu Etik ya tadi ya. Oke, ini kita klik selanjutnya. Nah, ini masih data usaha, kemudian data produk selanjutnya. Oke, di sini ya Bapak Ibu, untuk contohnya bisa di-download di sini. Download contoh profil usaha. Ini saya sekalian share screen ya untuk profil usaha itu bentuknya seperti apa sih contohnya. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mbak. Ya, contoh profil usaha seperti ini. Jadi bisa menampilkan gambar produknya, kemudian logo produknya apabila sudah ada. Kemudian bisa dijelaskan tentang seperti alamat, kemudian produknya sudah seperti mitranya sudah di mana aja, atau misalnya udah punya cabangnya bisa udah di mana aja, seperti itu. Terus dipasarkannya kemana, seperti itu. Untuk dan sedikit sejarah mengenai usaha Bapak Ibu. Kemudian bisa ditambahkan visi dan misinya. Kemudian timnya mungkin punya tim produksi atau tim accounting atau tim pemasaran dan sebagainya bisa dilengkapin. Kemudian masuk ke profil produk. Nah, ini penjelasan mengenai produknya. Produknya terdiri dari apa sih? Seperti itu. Terus variannya apa dan harganya berapa dijualnya. Seperti ini.
Seperti itu aja sih Bu. Terus dilengkapi untuk alamat, nomor telepon, email, akun sosial media atau akun sosial media sosial apabila ada. Seperti itu Ibu. Apakah cukup jelas? Jelas, Mbak. Makasih. Oke, baik. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu ya, ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan terkait loading prosesnya masih loading. Nah, itu bisa dicoba ulangin aja Bapak Ibu. Itu bisa jadi karena koneksinya atau dicoba di refresh kembali dari websitenya ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Boni, ini ada pertanyaan. Halo Pak Boni, ya. Oke. Halo Bapak, sorry Bapak, suaranya agak putus-putus. Gimana? Sorry putus tadi. Ya. Kalau sudah dengar iya, suara Pak. saya? Iya, sudah dengar Bapak, sudah jelas sekarang. Ya, gimana tadi? Kalau misalnya rencana bisnisnya menggunakan BMC, apakah boleh Bapak? Boleh saja sih, cuman kan kita format tadi kan untuk memudahkan teman-teman yang belum tahu soal BMC, tapi kalau udah punya BMC boleh, nggak ada masalah. Kalau mau menambahkan BMC lebih baik lagi. Kalau belum ya nggak apa-apa pakai format yang ada. Gitu ya. Oke, baik Bapak. Seperti itu ya, ini Bapak Ibu. Kemudian profil usaha apakah harus sudah berbadan hukum? Tadi sudah dijelaskan tidak wajib untuk berbadan hukum dan ada pilihan juga Ibu Bapak kalau misalnya belum berbadan hukum bisa diklik bagian bentuk badan usaha, diklik belum ada, seperti itu. Boleh, ini pertanyaan dari Pak Ikhwan, untuk profil usaha bisa nggak kita masukkan share atau link GoFood atau Google My Business, Bapak? Halo Pak Boni. Ya, gimana? Sorry, Rizka. Oke. Untuk profil usaha bisa nggak kita masukkan share atau link GoFood atau Google My Business atau profil di bagian mana tadi itu linknya? Di bagian profil usaha Pak. Jadi di PowerPoint-nya. Di profil usahanya link ya. Berarti bukan PDF gitu maksudnya? Ya, mungkin kalau misalnya. Karena kan itu cuma ngisinya betul. PDF kan, betul. Upload kan, jadi nggak bisa link ya. Iya, ya seperti itu ya Mas Ikhwan. Jadi karena formatnya itu bentuknya PDF, jadi perlu untuk memasukkan PDF. Tapi kalau misalnya ingin menambahkan link di dalam PowerPoint tersebut, jadi misalnya kurator bisa mengecek nih bagaimana sih tampilan di GoFood atau itu bisa ya Pak Boni ya. Oke. Berikutnya diperbolehkan data-data tambahan sih nggak apa-apa, lebih bagus data lebih baik gitu. Yes. Tapi kalau mengacu ke teknis penginputan data ya itu mohon maaf belum bisa karena tadi filenya kan harus PDF bukan link di situ. Yes. Oke, berikutnya dari Kak Nurbaiti yang udah raise hand, silakan Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Agung Kurniawan. Kalau produknya kopi susu itu masuknya kategori nabati atau hewan? Mix. Tadi kan ada tulisan mix ya? Iya. Ya. Oke. Bisa diklik yang mix ya, Bapak. Pak Agung Kurniawan, ini udah ada nih di tampilan layar, ada kategori bahan produknya plant-based atau mix. Untuk produk Bapak tersebut kopi susu itu ke produk yang mix. Sebelumnya sorry Bapak, itu susunya itu
susunya dari hewani atau dari nabati ya? Seperti susu sapi kah, apa susu almond? Oke, sambil menunggu jawaban dari Pak dari hewani. Oke, berarti fix masuknya itu di mix ya Bapak ya. Dari ini non plant based. Oke. Pertanyaan berikutnya dari atau Bapak atau Ibu Lucky Vicky ini, Mbak, untuk produknya apakah harus diproduksi sendiri atau bisa dimasukkan produk reseller? Bagaimana Pak Boni? Harus produksi sendiri. Kan kita mau mengembangkan bisnisnya. Kalau reseller kan bisnis, tapi kan lebih ke trading. Kita saat ini fokusnya hanya yang punya produk terlebih dahulu. Mohon maaf ya Ibu, terima kasih. Jadi bisa produk sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini saya tambahkan sedikit Bapak Ibu dari berikut. Nah, apabila Bapak Ibu semua mungkin baru mengisi data usahanya aja nih atau data pemilik belum mengisi data usaha karena masih mengumpulkan data-data atau masih membuat PPT, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu untuk langsung ke membuat daftar ulang, tapi bisa melengkapi kembali saja, bisa diklik masuk seperti itu, kemudian mengisi link, mengisi email dan passwordnya, kemudian klik dashboard. Nah, jadi ini adalah tampilan dari dashboard Bapak Ibu semua. Di sini berisi data pemilik, data usaha, data produk atau jasa dari usaha Bapak Ibu, dan di mana data-data inilah yang akan dikurasi oleh tim kurator dari Smesco Indonesia. Jadi kelengkapan Bapak Ibu itu sangat penting ya seperti itu, dan kelengkapan kemudian apakah usahanya memang tadi kelengkapan usahanya seperti itu. Pak Boni, ini untuk pertanyaan berikutnya, kalau franchise nggak bisa ya Pak ya? Kalau franchise, bisnisnya yang di-franchise-kan atau mengambil franchise dari produk orang lain? Kalau jawabannya mengambil dari produk orang lain ya nggak bisa, kecuali produk Bapak Ibu yang dimitrakan atau di-franchise-kan, itu boleh. Oke, baik. Ya, jadi nggak bisa ya Ibu Rini, mohon maaf. Memang tujuannya dari... Mbak, mau tanya, Pak, kalau misalkan makanannya itu kayak pecel lele gitu-gitu nggak masuk hitungan ya? Nggak bisa ya, harus makanan yang minuman yang awet atau frozen. Enggak, Ibu boleh. Kita bisa menerima mereka yang bergerak. Bagi kami ada dua kategori utama, food service atau food manufacture. Food manufacture berarti makanan atau minuman kemasan, termasuk sambal yang sifatnya dikemas, dipasarkan lewat toko maupun secara online. Nah, kalau food service itu yang sifatnya, misalnya tadi kayak Ibu sebut warung pecel lele, gerobakan sambal taichan misalnya gitu ya, atau gerobakan ayam penyet, restoran, warung yang sifatnya bisa dimitrakan, coffee shops misalnya, itu boleh, itu masuk ke food services. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya produknya harus punya shelf life cukup panjang atau punya kelebihan tertentu, tidak. Kita tidak ada spesifikasi khusus dalam hal-hal seperti itu. Semoga membantu Ibu. Baik, terima kasih. Pak, mau tanya Pak Boni, kalau saya full online itu masuknya kemana? Food service atau manufaktur? Ibu produknya apa? Catering. Catering food service. Yes, itu food service. Betul. Nggak apa-apa mau dipasarkannya online atau punya restoran. Sifatnya kan tadi catering kan, Ibu memasak kan, ada jasa di situ. Itu sifatnya food service hitungannya. Nggak dikemas kan Bu cateringnya? Atau di frozen? Enggak, ya saya proses Pak. Saya open PO. Frozen maksudnya Ibu? Enggak frozen atau bukan kan? frozen. Siap santap kan, langsung disajikan, dikirim saat itu kan? Yes, itu maksudnya food service. Oke, baik Pak. Makasih. Thank you. Gimana Bapak Ibu sudah jelas ya untuk Smesco Food Camp ini? Untuk terkait data administrasi dan sebagainya, apakah ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Oke,
Jadi mengingatkan ya Bapak Ibu, karena pendaftarannya semakin mepet nih ya, itu adalah tanggal 6, which is berarti minggu depan, jadi harap segera disiapkan data-datanya, kemudian didaftarkan di smesco.foodcamp.id. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurbaiti, silakan Ibu. Halo Ibu, selamat sore. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Oke, kepencet berarti ya. Ya, jadi karena dari tujuan dari Smesco Indonesia ini ingin meningkatkan bahwa usaha F&B di Indonesia ini bisa naik kelas Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu platform yang sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu semua ya, untuk bisa mendapatkan pelatihan, untuk bisa mendapatkan mentoring, konsultasi, dan tentunya networking bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Jadi ini kesempatan luar biasa bagi Bapak Ibu semua, karena benefitnya tadi juga sangat banyak ya, dari pengetahuan ilmu fundamental, kemudian konsultasi dengan mentor berpengalaman juga untuk networking dan memperbesar peluang bisnis. Iya, silahkan Ibu. Kebetulan kan anak saya juga produknya, saya catering, anak saya produknya craft. Apa bisa digabung? Craft ya Ibu ya? Iya. Berarti bukan makanan ya? Iya, saya makanan. Iya, kalau produk anak Ibu tadi craft bentuknya. Oh, bukan makanan atau minuman kan Bu? Bukan. Oh iya, berarti itu nggak bisa Ibu, mohon maaf, karena untuk Smesco Indonesia Foodcamp ini khusus untuk pelaku makanan dan minuman. Yang mengingatkan kembali, jadi ini bagi Bapak Ibu yang mungkin produknya itu bukan produk yang produk yang manufaktur seperti dalam kemasan tahan lama, itu nggak apa-apa, itu karena masuk ke food service seperti itu bisa didaftarkan usahanya, atau bentuk restoran ataupun kafe itu juga bisa didaftarkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Buni. Apakah akan mempengaruhi keputusan kurasi apabila produknya mungkin makanan yang tidak halal? Ini dari Kitchen. Tidak akan mempengaruhi. Yang kita lihat kan sebenarnya dari nilai ekonomi yang nanti akan membawa kesejahteraan bagi banyak pihak di situ. Jadi tidak ada batasan jenis, tidak ada kategori makanan halal atau halal maupun tidak halal ya, itu tetap terbuka untuk semuanya. Iya. Iya, jadi masih terbuka ya Ibu dari Pro Kitchen, untuk peluang untuk masih mendaftarnya sangat terbuka. Oke, baik. Oke. Jadi Bapak Ibu segera bisa melengkapi datanya di smesco.foodcamp.id untuk kita akan proses kurasi dari Bapak Ibu yang akan terpilih 50 besar untuk mengikuti mentoring dari Smesco Indonesia. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu semua ya, pertanyaan mengenai simulasi dan penjelasan general mengenai smesco.foodcamp.id ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Boni atas penjelasannya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Ya, jangan keluar dulu ya nih teman-teman, karena kan ada materi berikutnya dari Pak Agung Nugroho dari CEO Ultra. Oke. Halo Pak Agung, udah masuk room nih ya Pak? Sudah siap ya Pak ya? Hai. Sebentar, lupa ngapus yang sama detik. Oke, siap Pak. Oke, ya. Jadi tadi sudah penjelasan Bapak terkait dari Smesco Indonesia ini. Kemudian teman-teman akan ada penjelasan dari Food Business Roadmap dari Pak Agung Nugroho selaku CEO Indonesia. Oke, silakan Bapak. Oke, thank you. Halo semuanya, salam kenal.
Nama saya Agung Nugroho dari Ultra Indonesia. Hari ini saya dapat waktu berapa lama ya, Chris? 3 jam, Pak. Iya nih Pak, pengennya 3 jam sih Pak, tapi sebenarnya cuma 35 menit Pak. 35 menit, oke. Tapi ada 10 menit sama tanya jawab. 10 menit sama tanya jawab Pak. Tadi saya sudah mau ngomong kalau 3 jam kurang, ini malah dikasih 35 menit. Ya, kan? Oke, saya memang sudah diberitahu oleh panitia bahwa hari ini saya disuruh kasih icip-icip. Ya kan? Ibaratnya kayak teaser lah, kalau film itu tuh kayak teaser. Teaser itu jadi kita kasih icip-icip, nanti di Smesco kita akan belajar apa sih. Mentor-mentor yang lainnya nanti akan sangat luar biasa sekali, ya kan? Kita akan mencoba untuk men-sharekan apa yang kita ketahui tentang food business. Oh, apa toh? Jadi food business itu apa sih? Apa ya, hanya sekedar untuk bikin terus jual, bikin jual, atau ada yang sesuatu di balik itu. Tapi karena waktunya sangat 30 menit, maka ini ada yang komentar rambut sudah panjang, iya, betul. Rambut saya panjangkan. Jadi ini udah nggak bosan yang sudah pernah ketemu sama saya. Ini saya akan sharekan ya. Wait. Tadi. Nah. Yes. Jadi saya akan mengajar juga untuk di kelas Mesku ini tentang peta sukses bisnis kuliner. Tentu saja namanya aja peta, saya tidak mungkin bisa menjelaskan hanya dalam waktu 30 menit. Sehingga saya terpaksa untuk 30 menit ini saya gunakan untuk permukaannya saja dulu. Teaser, icip-icip, biar apa? Biar Anda kepengen tahu lebih lanjut lagi. Oke, baik. Namanya aja peta. Peta itu tujuannya supaya kita tuh jelas posisi kita itu sebetulnya ada di mana dan harusnya kita itu mau kemana. Right? Coba kalau bayangin kalau kita tuh buka Google Map atau Waze, posisi kita nggak keluar di situ. Dan ini di kota yang baru. Tentu saja kita pasti bingung. Loh, ini saya posisinya di mana ya? Kok nggak keluar ya? Ini sinyalnya rusak. Dianggap sinyalnya rusak nih. Sehingga keluar posisi kita. Kedua, kalaupun keluar posisi kita, tapi kita tidak masukkan kita itu mau kemana, ya kita bakalan bingung. Kita kemana nggak jelas, lewat manapun juga nggak jelas. Peta yang baik itu bisa menunjukkan ke sana itu pakai berapa menit. Anda pakai kendaraan apa dulu nih? Mau jalan kaki sama mobil ya waktunya beda. Bahkan mungkin jalurnya juga berbeda. Nah, ini kalimatnya kayaknya simpel ya. Tapi coba diperhatikan. Banyak sekali teman-teman pengusaha kuliner ya memperhatikan dia itu pakai kendaraan apa. Mohon maaf sekali, ada yang jalan kaki, nggak punya sepatu, nggak punya sandal. Betul-betul nyeker nih jalan. Dia membandingkan dirinya sendiri, membandingkan bisnisnya sendiri dengan temennya yang sama-sama bisnis kuliner, tujuannya juga sama, tapi dia pakainya mobil. Beda. Jalurnya bisa beda loh, waktunya bisa beda loh. Dia pembicara sukses di luar sana mengatakan dalam waktu 3 bulan, lalu mobilnya itu menjadi hal yang sangat fundamental, menjadi fondasi dalam seorang pebisnis dalam menentukan arah dan tujuannya, jalurnya pakai apa, kendaraannya pakai apa, sehingga butuh apa. Wes, kita masuk aja dulu ke pembahasan. Silakan dijawab di chatting ya. Silakan. Kalau Anda punya bisnis, Anda mau cari profit, Anda sudah dapat profit, Anda lebih suka yang mana? 10 juta milik sendiri atau 100 juta milik berdua? Silakan. Ayo, dijawab. Ayo Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat nih, 100 juta milik sendiri atau 100 juta milik berdua? Milih yang mana?
Jangan takut, nggak ada benar, nggak ada salah. Ini kan jalur. Mau lewat kiri, mau lewat Bantul, mau lewat Tanah Merah, Tanah Abang, mau lewat mana, terserah. Mau lewat Bogor. Yuk, silakan. Ternyata sudah ada banyak nih jawabannya nih. Oke, 100 juta, ini ada yang 10 juta milik sendiri, 100 juta, 100 juta, 100 juta, berdua 100 juta, 100 juta, 200 juta berdua, Pak. Jadi jangan pilihan C ya, kalau pilihan C saya juga dapatnya kepengennya yang lebih bagus lagi. Tapi oke, dari dua pilihan ini, sekali lagi ini bukan salah atau benar. Ini jalurnya Anda kepengen cari yang mana? 10 juta milik sendiri atau 100 juta milik berdua? Kalau saya akan milih 100 juta milik berdua. Why? Simple. Saya akan mengembalikan bisnis pada naturnya. Bisnis itu cari profit. Kalau mau cari teman, mau cari sosial, mau cari pahala, bisa di bisnis, tapi bukan bisnis. Bisa di tempat yang lain, yang lebih tepat lagi. Kalau bisnis itu cari profit. Setelah Anda dapat profit nih, 100 juta per bulan, kayak 1 miliar per bulan, kayak habis itu mau disumbangkan ke panti asuhan, mau dikasihkan ke yayasan, mau buat kawin lagi, terserah. Itu yang nanti akan menentukan Anda, tapi bukan menentukan bisnisnya. Bisnisnya itu untuk cari profit. Begitu sudah ada profit yang mau dibalikin kepada tenaga kerja semuanya, silakan. Tapi di bisnisnya itu cari profit, itu naturnya bisnis. Makanya ada kalimat bisnis, sosial is sosial. Ya, saya tidak mengatakan dan mengajarkan Anda untuk menjadi kapitalis loh. No. Anda bisnisnya sudah berkembang, Anda bisnisnya sukses, Anda bisnisnya menghasilkan uang yang banyak. Setelah itu diapain, itu yang menentukan. Next. Silakan. 100 juta tapi repot banget, repot dan bingung banget. Atau 70 juta, tapi nggak repot dan nggak bingung. Silakan diketik. Pilih yang mana? Ini sama ini. Nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi jangan khawatir. Boleh pendapatnya berbeda, ada yang A, ada yang B, ada yang 100 juta, ada yang 70 juta, jangan yang C dulu ya. Ini jawabannya ada 200 juta berdua, woi. Wah ini tambah jaka sembung lagi nih, nggak nyambung. Itu pertanyaan tadi, ini pertanyaannya udah beda. Oke. Nih, coba saya baca ya, 100 juta, 70 juta, 70 juta. Nah, ini sudah mulai nih, ada dua kubu. Ada dua kubu nih, 100 juta sama 70 juta. 70 juta dulu, yang penting nggak bingung. Karena kalau nggak bingung bisa digedein. Nah, yang 100, Pak, repot bikin pintar menghadapi tantangan. Oke, bingung kok iso pintar. Nggak bisa. Nah, ini ada yang lagi nih 100 juta tapi nggak bingung, akeh tunggale banyak juga. 100 juta tapi biaya berobat mahal. Bener. No. Masuk. Oke. Jadi lah ini nggak nyambung lagi nih. Hei, keren Bapak aku. Tapi nggak nyambung lagi nih. Oke. Sekali lagi nggak ada salah, nggak ada benar ya. Ini masalah pilihan. Anda lebih suka yang mana, terserah. This is your business, this is your life, Anda yang memutuskan. Tapi kalau saya yang ditanyain, saya akan jawab 70 juta tapi nggak repot dan nggak bingung. Kenapa? Ada jarak 30 juta di situ. Buat apa? 30 juta ini digunakan untuk saya supaya nggak repot dan nggak bingung. Misal, membentuk tim. Kedua, mungkin mencari konsultan. Ketiga, share sama co-founder. Keempat, mungkin share dengan partner. Kelima, spomen istilahnya cari orang yang bisa bantu kita supaya nggak terlalu repot dan nggak terlalu bingung. Kenapa? Kalau Anda nggak terlalu repot dan nggak terlalu bingung, Anda sudah menghasilkan dari 0 menjadi 70 juta, bahkan menjadi 100 juta, terus akhirnya jadi 70 juta supaya Anda tidak terlalu repot dan tidak terlalu bingung.
Dari situlah Anda malah bisa berkembang. Kenapa? Sewaktu Anda nganggur, nggak terlalu repot dan nggak terlalu bingung, nganggur nih, Anda bisa, tugasnya apa sih? Tugasnya dua. Satu adalah cari masalah. Serius, cari masalah. Anda itu harus nganggur. Supaya apa? Cari masalah. Misal nih, Anda yang kebiasaan nyantol di produksi, Anda yang kebiasaan terlalu repot, terlalu bingung, Anda yang nganggur, Anda ngelihat tuh produksi itu. Ini produksi sebetulnya bisa lebih efektif dan efisien tidak? Kedua, tugas yang kedua, ini bisa digedein nggak? Digedein sampai mana? Tugas gedein itu ada di Anda sebagai pemilih. Supaya nggak repot dan nggak bingung, Anda harus butuh orang lain, butuh tim. Oke, nah tim itu apa? Nanti akan kita jelaskan sebentar. Waktunya mepet soalnya ini. Panitianya pelit waktu nih. Ngerjain saya. Berarti Superman atau super tim? Yuk, dijawab, diketik. Biasanya di sini sudah tidak ada kubu nih. Super team, super team, super team dong Pak. Super team, nice. Super team, super time. Nah, nanti ada yang jawabannya super me gitu. Super tem. Yes. Kalau ini jelas jawabannya, nggak perlu diperdebatkan. Super team. Ya kan? Ngomongnya gampang. Super team. Bikinnya susah. Kita bisa susah. Lau belagu kepengen super team. Gaji aja masih di bawah UMR ngakunya kepengen super team. Ayo kalau ada yang dengar kena itu pasti. Oke. Jadi kalau kita ngomong bisnis, bisnis itu sebetulnya it's all about mindset. Mindset. Jadi kalau mindsetnya salah, ya jadinya salah. Contoh nih, kalau knowledge itu caranya pakai pisau, itu knowledge. Pisaunya untuk apa? Itu mindset. Ada nggak yang pakai pisau untuk bunuh orang? Ada. Ada nggak yang pakai pisau untuk masak yang enak? Ada. Mindsetnya udah beda. Itulah sebabnya mendiang mama saya selalu ngomong, gaulah sama rampok, lama-lama kamu jadi rampok. Gaulah sama pebisnis, kamu akan jadi pebisnis. Gaulah sama pebisnis sukses, kamu jadi pebisnis sukses. As simple as that. Apa? Sewaktu Anda gaul sama rampok, dia mengatakan, ngapain lu kerja? Enak-enak ngerampok, habis itu foya-foya, habis duit ngerampok lagi. Lama-lama kepala Anda sadar nggak sadar akan menganggap bahwa yang namanya ngerampok itu normal. Ya kan? Iya ya, enak ya. Ngerampok gampang, kerja cuma semalam. Habis itu cuma tinggal foya-foya. Habis duit ngerampok lagi. Right? It's about mindset. Sama, pebisnis itu mindset. Masak atau mungkin itu dikirimkan sekarang pakai ojek online dan lain-lain, itu food service. Oke. Beda dengan food manufaktur. Food manufaktur ini adalah yang makanan sudah jadi, makanan ke dalam kemasan, misal seperti itu. Nah, itu namanya food manufacture. Oke, di situ. Nah, Anda kenalin dulu, nggak usah ditulis, diketikkan, dicat, nggak perlu ditulis. Nah, yang perlu Anda jawab di kepala Anda adalah, Anda itu food service atau food manufaktur? Silakan nanti di pertanyaan, di sesi pertanyaan, kalau Anda bingung. Karena ada beberapa bisnis yang memang hibrid, siluman. Yang nggak food service, ada yang nggak food manufaktur. Seperti itu. Contoh,
Catering itu disebut food service. Walaupun pada prakteknya itu semi antara food service dengan food manufacturer. Hati-hati. Kenapa kita harus mengenali, ibarat di peta, kita harus tahu posisi kita. Kalau kita nggak tahu posisi kita, ya kita nggak tahu mau ini belok kanan apa belok kiri. Sama kalau Anda nggak ngerti food service atau food manufaktur, padahal food service sama food manufakturnya itu cara mindset-nya aja udah beda. Contoh, if you want to go big food manufacture, if you want to go fast food service, beda, naturnya aja sudah beda. Strateginya nanti beda, ilmunya beda nggak Pak? Beda, ada yang sama sih, tapi kan beda. Orang yang biasa masuk food service, tiba-tiba masuk food manufaktur, bingung. Orang begitu juga sebaliknya, orang yang biasa food manufaktur masuk ke food service, bingung. Ya, ada ilmu di food service yang bisa digunakan di food manufaktur, ada ilmu yang di food manufaktur bisa digunakan di food service, tapi nggak bisa semuanya digunakan. Beda. Cara produksi aja udah beda. Kebijakan produksi udah beda. Cara ngitung HPP aja udah beda. Ya, itu. Nah, selanjutnya lagi. Ini sekali lagi kita harus ngebut ya, karena waktunya sangat mepet sekali ya. Ada 9 tahapan bisnis. Ibarat kata kalau sekolah ya, dari SD, SMP, SMA. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ibarat kata kan begitu. Nah, kalau di sini itu cuma 9 tahun. Lebih mending, bukan 9 tahun, sorry. 9 level. Masalahnya adalah apa? Setiap step ini itu bisa beda-beda banget. Ada yang bisa melalui hanya dalam waktu beberapa bulan, ada yang bisa melalui dalam beberapa tahun, ada yang bertahun-tahun nggak naik kelas. Sampai tua, sampai mohon maaf diundang sama yang kuasa, ya tetap aja di kelasnya yang sama. Honestly speaking nih. Tapi kan tuh masih ada sisa rebusan. Yes, gitu. Hai, ini ada yang belum di-mute, suaranya masuk, hati-hati, nanti perlu ada yang disensor. Oke. Pertama, ada ide. Normal dong, sewaktu kita mau menjalani sebuah bisnis, mau memulai sebuah bisnis harus ada ide, entah ide produknya, entah ide bisnisnya, I don't know, mulai dari mana. Ide. Tugas di ide ini simpel sebetulnya. Apa? Product fit, terus ada added value, ada unique value. Dapat 3 itu, masuk ke bootstrap. Kita coba praktekkan, apakah produk kita itu sebetulnya laku beneran apa enggak, apa hanya sekedar teori. Kita mulai jualan, kita butuh modal. Mungkin nebok celengan, mungkin ngutang sama keluarga, ngutang sama tetangga, jual kucing tetangga, terserah. Intinya ada duit, jualan. Right? Nah, tugas di bootstrap simpel juga. Ngomongnya simpel. Di bootstrap itu ngerjain PR. PR apa? 7 pilar. Fokusnya di mana? Di bisnis, di produk, di bisnis, di people. Produk yang sebetulnya benar-benar diharapkan itu produk yang seperti apa? Oh, ternyata orang-orang sini yang menurut saya tak kirain manisnya segini, ternyata nggak manisnya segini. Ini terlalu manis buat mereka. Ini terlalu asin buat mereka. Ini kurang mantep buat mereka. Ini kurang kental buat mereka. Cari jati diri. Setelah jati diri produknya ketemu, cari jati diri bisnisnya. Ini cara jualannya gimana, cara memasarkannya gimana, beda. Setelah PR-PR-nya selesai, fokus masuk ke seed. Seed itu benih. Benih itu untuk menunjukkan apakah kita itu benih yang baik atau benih yang buruk. Kalau dalam bisnis berarti ini tuh bisnis yang menjanjikan atau tidak. Kalau menjanjikan ditunjukkan dari apa? Dari profit, dari omset. Sehingga tujuannya adalah apa? Sell, sell, sell. Tugasnya cuma 3 itu. Kalau waktu jualan terus tiba-tiba, bahannya habis. Lagi jualan, duitnya habis. Lagi jualan, timnya keluar. Lagi jualan, perizinannya kurang. Sehingga harus mandek, nggak bisa jualan, misalnya se-ekstrim itu. Ya itu namanya PR-nya belum selesai, bootstrap-nya belum selesai.
Gambaran ya, contoh, salah satu syarat di Ultra nih, di perusahaan kita, untuk lolos di SEED, salah satu syaratnya, itu adalah Anda punya laba bersih 100 juta per bulan. Baru bisa, itu salah satu syarat ya, untuk lanjut ke round 1. Kalau belum 100 juta, belum. Anda belum bisa menunjukkan Anda itu benih yang bagus atau tidak. Omset aja kayak umbel, sendelap-sendelup kayak gitu, kadang keluar, kadang masuk. Ya, hati-hati. Dan di setiap langkahnya ada re-engineering dan acceleration. Anda minta anak Anda untuk naik kelas. Pertanyaan saya, bisnis Anda naik kelas nggak? Next. Nah, berarti saya asumsikan bahwa peserta di sini itu sudah mempunyai bisnis. Pertanyaannya, bisnisnya itu sudah pas belum? Anda mau perjalanan di pantai, Anda mau perjalanan ke gunung, Anda mau perjalanan di jalan tol, Anda mau perjalanan di perkotaan, mobilnya sudah beda-beda yang lebih tepat. Kalau di pegunungan saya pakai mobil off-road, Pak. Kalau di kota-kota saya pakai city car. Kalau di tol saya pakai Ferrari masih oke, Pak. Enak. Gitu. Bisa bayangin kalau sama Anda itu tuh misalnya di Malioboro gitu ya, pas rame, pas liburan, nggak pandemi. Di situ. Anda berani pakai motor Harley Davidson ke Malioboro? Nah, nekat. Isinya cuma pegel tok. Nggak cocok soalnya. Kendaraannya nggak cocok. Nah, Anda sudah tahu belum Anda posisinya ada di mana dan harus kemana. Itu dia. Sehingga Anda harus mere-engineering ulang. Pasnya itu seberapa? Apakah saya itu tuh mobilnya itu badannya gebongsoran atau enggak? Mesinnya sudah pas atau belum? Bannya bagaimana? Cocok enggak sama medannya? Perhatiannya banyak sekali loh. Tapi kita sederhanakan dulu deh. Ada 4 bisnis fondasi, ada 7 bisnis pilar. Kita ngomong fondasinya dulu. Fondasi dalam berbisnis itu mindset and knowledge. Ini enggak cuma food ya, sebetulnya hampir semua bisnis. Mindset sama knowledge. Seperti tadi saya ngomong, knowledge itu tuh cara pakai pisau. Mindset itu pisaunya buat apa? Oke. Dalam bekerja pasti butuh tools. Alat bantu. Petani butuh pacul. Bisa bayangin nggak kalau petani kita nggak punya pacul? Nah, Anda pikir Anda berbisnis itu butuh alat bantu nggak? Wow, saya bisnis, Pak. Punya laptop nggak? Enggak. Ya nggak apa-apa sih kamu nggak punya laptop. Tapi bikin laporannya gimana? Baca laporannya gimana? Gitu. Saya itu butuhnya motor, Pak. Saya butuhnya tas belanjaan, Pak. Karena saya yang ke pasar, Pak. Loh, Anda itu tuh pegawai apa bos? Beda loh. Positioning-nya di mana? Ya, knowledge mindset. Knowledge-nya ada, ikut aja seminar terus-terusan. Pinter. Tapi kalau mindset-nya salah, salah. Wis percuma wis toh, buah kali itu mindset. Knowledge itu. Nah, sampai kuliah tuh SD, SMP, SMA, S1, S2, S-dung-dung terserah. Tapi mindset-nya salah, ya wis. Cuma wis itu. Ijazah hanya sekedar ijazah. Titel hanya sekedar titel. Pinter-pinter korupsi. Pinter-pinter bohongin orang. Ngapain? Buat apa? Hati-hati. Knowledge harus disertai dengan mindset. Masalahnya mindset itu sewaktu kita bisa ngobrol dengan orang yang sudah tahu. Sudah pengalaman di situ. Anda ngobrol sama pembicara. Anda ngobrol sama pebisnis. Beda. Beda. Simpel ya. Kamu tanya sama pembicara itu, punya bisnis nggak, Pak? Bisnisnya apa? Nyambung nggak? Hati loh. Tools. Sudah. Market. Anda punya market nggak? Seperti tadi saya ngomong kendaraan. Dia pakai mobilnya Ferrari, ya, Pak. Ya cepatlah. Karena ini di tol. Kalau kita ngomong market, wah, Pak, itu kebetulan yang punya Alfamart, Pak.
keponakannya yang punya Alfamart. Wah, berat. Kita nggak bisa bandingin. Akses market